Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa El Imaniyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di kajian kitab Safinatun Najah. Kali ini kita akan membahas tentang fasal air. Baik, pemirsa yang memiliki kitab Safinatun Najah, silahkan dibuka kitabnya halaman 19. Baiklah, langsung kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, adapun ini itu sebuah fasal. Al-ma'u, adapun air. Qalilun, itu ada yang sedikit. Wa katsirun, dan ada yang banyak. Al-qalilu, adapun air sedikit. Ma, itu air. Dunal kullataini, yang kurang dari 2 kulah. Wal kathiru, dan adapun air yang banyak. Kullatani, itu air yang lebih dari 2 kulah. Fa'aksaru, maka lebih banyak. Al-qalilu, adapun air yang sedikit. Yatanajjasu, itu menjadi najis. Biwuku'in najasati, sebab jatuhnya benda najis. Fihi, di dalam al-qalilu. Wa illam yataghayyar, dan apa walaupun tidak berubah. Wal ma'u katsirun, dan adapun air yang banyak. La yatanajjasu, itu tidak menjadi najis. Illa idza taghayyara, kecuali ketika berubah. Tu'muhu, apa rasanya. Au launuhu, atau warnanya. Au rihuhu, atau baunya. Faslun, al-ma'u qalilun wa katsirun. Al-qalilu madunal kullataini wal katsiru kullatani fa aktsaru. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Wal ma'ul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara tu'muhu aw launuhu aw rihuhu. Artinya, air itu ada yang sedikit dan ada yang banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. Dan air yang banyak adalah air yang 2 kulah atau lebih. Air yang sedikit menjadi najis sebab kejatuhan benda najis ke dalamnya, walaupun tidak berubah rasa, warna, ataupun baunya. Dan sedangkan air yang banyak tidak menjadi najis kecuali ketika berubah rasanya, warna, atau baunya. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita akan membahas nahwu sharafnya terlebih dahulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u di sini dibaca rofa karena menjadi mubtada. Kemudian qalilu dibaca rofa karena menjadi khobar. Katsiru dibaca rofa karena menjadi atof, sambungan dari qalilu. Dan di sini ada al-qalilu dibaca rofa karena menjadi mubtada. Ma adalah isim mausul. Isim mausul adalah kata sambung, dan isim mausul hukumnya mabni atau tetap. Dunal kullataini menjadi sifat dari al-qalilu. Wal katsiru dibaca rofa karena menjadi mubtada. Kullatani menjadi khobar. Khobarnya menggunakan alif nun karena isim tasniyah. Fa aktsaru menjadi jawabnya dari wal katsiru. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di fasal air ini menjelaskan air itu dibagi menjadi 2, yaitu ada air yang sedikit dan ada air yang banyak. Nah, apa itu air yang sedikit? Air yang sedikit adalah air yang berukuran kurang dari 2 kulah. Sedangkan air yang banyak adalah
air yang berukuran 2 kulah atau lebih. Nah, berapa sih 2 kulah dalam satuan Indonesia? 2 kulah dalam satuan Indonesia adalah 270 liter. Atau jika diukur dengan ukuran satuan meter atau sentimeter adalah bak atau tempat air yang berukuran 60 cm persegi. Nah, kemudian air yang sedikit akan menjadi najis apabila kejatuhan benda najis ke dalamnya. Suatu contoh, kita ambil air 1 gayung. Nah, air yang bersih, yang benar-benar suci, yang suci mensucikan. Kemudian air tersebut kejatuhan kotoran cicak. Nah, saat kita lihat di situ airnya tidak berubah rasa, bau ataupun warnanya. Tetapi air tersebut tetap dihukumi najis. Kenapa? Karena air tersebut kurang dari 2 kulah dan juga kejatuhan najis. Kemudian air yang lebih dari 2 kulah tidak menjadi najis walaupun dia kejatuhan benda najis. Suatu contoh, suatu bak air yang berukuran beberapa meter yang isinya dimungkinkan lebih dari 2 kulah, kemudian kejatuhan kotoran cicak. Nah, air yang di dalamnya tersebut tidak menjadi najis. Kenapa? Karena air tersebut lebih dari 2 kulah. Tetapi air 2 kulah ini bisa menjadi najis apabila berubah rasanya, warnanya, ataupun baunya. Suatu contoh, bak air yang lebih dari 2 kulah tadi, kejatuhan benda najis yang besar yang kira-kira bisa merubah rasa, warna, dan bau dari air tersebut, maka air tersebut dihukumi najis. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang kita baca hari ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah menyaksikan dari bacaan kitab Safinah yakni oleh saudara Fikri, bahwasanya jika kita memperhatikan sudah lumayan baik di dalam membaca dan juga di dalam menyampaikan keterangan-keterangan. Namun ada beberapa hal yang harus diketahui dan juga ini bisa menjadi bahan untuk kita pelajari bersama. Semisal sebagaimana tadi beliau yang dibacakan, jadi dibacakan oleh saudara Fikri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contoh saja tadi di tokmuhu aulanuhu, ini adalah salah satu yang kelihatan bahwasanya di situ terdapat domir. Hu itu kan domir yang kembali, namun di situ tidak dibaca domirnya, yaitu fa'ilnya kemana, baliknya. Nah, itu penting. Bahwasanya kadang kalau wong Jawa ngomongnya opo. Nah, berarti kalau di sini ini apa yang kembali, yaitu apa yang kembali, jadi air yang banyak tersebut. Jadi apa kasirun, air yang banyak. Nah, karena itu untuk mengindikasikan bahwasanya yang dimaksud dari pengecualian itu air apa, yaitu air yang banyak. Nah, itu adalah sesuatu hal yang harus diperhatikan di dalam membaca, baik itu nanti fa'ilnya atau menjadi khabarnya. Lah kemudian dalam menganalisa nahwunya itu sudah baik, semisal itu. Nah, sekarang di sini saya menambahkan bahasanya di dalam tadi dikatakan bahasanya ma itu kita kan isim mausul, jelas itu isim mausul yang mana dia menjadi khobarnya milik dari al-qalil. Nah, seperti itu. Nah, namun di lain sisi ma juga ini memiliki keunikan bahwasanya dia tidak hanya ma mausul, juga bisa juga isim isyarah. Seperti contoh apa, ma indaka. Lah itu adalah hal yang bisa nanti kita pelajari lagi untuk berkembang, karena tidak bisa kita mempelajari hanya sekedar setengah-setengah, apalagi hanya awalan gitu. Ini penting lagi karena terdapat sesuatu yang lebih dalam lagi gitu kajiannya gitu. Namun karena ini masih siswa ya bisa kita maklumi lah, tapi nanti kalau bisa lanjut kembali ini sebagai bahan untuk tambahan para santri lagi. Kemudian kalau dari saran saya ya janganlah menyerah hanya sebatas itu, apalah cuman into siti itu masih kurang gitu. Wong Jawa kan mung mangan kok mangan segoi kurang rasanya lek orang enek lauke. Nah, kan kayak ngono. Nah, ini juga sama. Kita hanya mengasih keilmuan yang hanya
sebatas itu masih kurang, maka butuh ada lagi kajian lebih dalam. Nah, nahwu sorof itu juga butuh ada kajian dalam. Kalau semuanya di jurumiyah berarti nanti naik lagi ke imriti, dan nanti kalau setelah imriti naik lagi ke alfiyah. Nah, itu adalah suatu tahapan yang butuh ada proses yang cukup panjang, tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi bisa sampai belasan tahun. Itu baru bisa dikatakan ahli nahwiyah. Nah, gitu. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.